Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita berjumpa kembali dengan Pak Eko di pembelajaran tematik. Hari ini Pak Eko akan membahas tentang mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anak semuanya, sebelum masuk ke materi PPKN lebih lanjut, kita akan membahas atau harus mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran berikut. Yang pertama yaitu siswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, siswa mampu menuliskan hak dan kewajiban sebagai warga di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban di kelas dengan tepat. Anak-anak semuanya, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal untuk menuntut ilmu, berinteraksi, dan bersosialisasi antar warga sekolah. Di sekolah, siswa diajarkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Siswa merupakan salah satu warga sekolah yang mempunyai peran sebagai peserta didik. Setiap siswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Kemudian, apakah arti dari hak dan kewajiban itu sendiri? Mari kita bahas satu persatu. Anak-anak semuanya, hak adalah segala sesuatu yang layak kita terima. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban dapat ditemukan di salah satu tempat, misalnya di sekolah. Jika kewajiban di sekolah diabaikan, maka kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Kemudian, hak dan kewajiban siswa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Yang kedua, hak dan kewajiban siswa yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Yang ketiga, hak dan kewajiban siswa sebagai siswa di kelas. Anak-anak semuanya, mari kita bahas satu persatu dari 3 hak dan kewajiban siswa di atas tadi. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Untuk hak siswa sebagai warga sekolah antara lain, yang pertama, siswa mendapatkan perlakuan yang adil dari guru. Yang kedua, siswa mendapatkan ilmu dan bimbingan dari guru. Yang ketiga, siswa mendapatkan remedial. Yang keempat, siswa mendapatkan pengayaan. Yang kelima, siswa mendapatkan banyak teman. Yang keenam, siswa mendapatkan fasilitas sekolah. Yang ketujuh, siswa dapat menggunakan fasilitas sekolah. Yang kedelapan, siswa dapat meminjam buku di perpustakaan. Yang kesembilan, siswa mendapatkan sekolah yang sehat dan bersih. Yang kesepuluh, siswa mendapatkan penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Yang kesebelas, siswa berhak mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan yang nomor 12, siswa mendapatkan penilaian dari guru. Serta yang terakhir yaitu siswa mendapatkan perlindungan dari sekolah. Anak-anak semuanya, untuk kewajiban siswa sebagai warga sekolah antara lain
Yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, siswa menghormati guru dan karyawan di sekolah. Yang ketiga, siswa datang tepat waktu. Yang keempat, siswa memakai seragam sesuai dengan jadwal yang ada dari sekolah. Yang kelima, siswa mengikuti upacara bendera yang biasanya dilaksanakan setiap hari Senin. Yang keenam, siswa menjaga kebersihan sekolah. Yang ketujuh, siswa menjaga fasilitas sekolah. Yang kedelapan, siswa wajib menghargai teman. Yang kesembilan, siswa harus saling tolong-menolong. Yang kesepuluh, siswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sekolah dengan baik. Yang kesebelas, siswa menghormati seluruh warga sekolah. Nomor 12, siswa memelihara ketertiban sekolah. Yang ke-13, siswa menjaga nama baik sekolah. Yang nomor 14, siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ke-15, siswa mengikuti ujian yang diadakan dari sekolah. Dan yang terakhir, siswa memberikan laporan jika berhalangan hadir baik kepada guru maupun kepada pihak sekolah. Anak-anak semuanya, hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan sekolah yang sehat. Tidak semua sekolah mempunyai lingkungan yang sehat. Salah satu kewajiban warga sekolah adalah menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah. Sebab menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah mempunyai banyak manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Manfaat sekolah yang sehat antara lain adalah: yang pertama, warga sekolah menjadi nyaman dalam melakukan aktivitas di sekolah. Yang kedua, semangat belajar siswa menjadi tinggi. Yang ketiga, guru menjadi semangat dalam mengajar. Yang keempat, semua warga sekolah tidak sakit. Yang kelima, udara di lingkungan sekolah menjadi bersih dan segar. Yang keenam, lingkungan sekolah terlihat asri dan rapi. Anak-anak semuanya, untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat, tentunya kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa saja itu? Yang pertama, untuk hak yang harus kita terima jika kita ingin mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Yang pertama adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan udara yang segar. Yang ketiga, mendapatkan lingkungan yang hijau. Yang keempat, mendapatkan fasilitas toilet yang bersih dan wangi. Yang kelima, mendapatkan kantin yang bersih dan sehat. Yang keenam, mendapatkan sekolah yang bebas dari jentik-jentik nyamuk. Dan yang terakhir adalah mendapatkan air yang bersih. Untuk kewajiban yang dilaksanakan agar lingkungan sekolah menjadi sehat, yaitu yang pertama adalah kita harus merawat dan menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, membersihkan toilet setiap hari. Yang keempat, menguras bak mandi secara rutin, minimal 1 minggu 1 kali. Yang kelima, tidak mencoret-coret lingkungan sekolah. Yang keenam, rutin cuci tangan menggunakan sabun. Anak-anak semuanya, agar lingkungan sekolah tetap bersih, maka hak dan kewajiban tersebut harus kita laksanakan secara bersamaan. Kenapa? Sebab menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh warga sekolah.
Menjaga kebersihan dan kesehatan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, baik guru, siswa, karyawan, ataupun kepala sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kemudian, hak dan kewajiban siswa ketika berada di kelas. Anak-anak semuanya, mari kita bahas untuk hak dan kewajiban siswa di kelas. Kelas yang bersih dan sehat merupakan dambaan semua warga sekolah. Di dalam kelas terjadi proses belajar mengajar dan interaksi antara guru dan siswa. Guru menerangkan materi di depan kelas kepada siswa. Pada saat guru menjelaskan materi di kelas, maka siswa wajib mendengarkan dan menyimak. Siswa diizinkan bertanya kepada guru dengan bahasa yang baik dan sopan. Pada saat ada orang lain yang sedang berbicara, kita harus mendengarkan. Dan hal itu kita sudah menghargai orang lain. Anak-anak semuanya, sehingga apa yang diajarkan guru di kelas pada saat menjelaskan berarti kita sudah menghargai guru kita di kelas tersebut. Anak-anak semuanya, perlu kita ketahui bagaimana tata krama aturan ketika ada orang lain yang berbicara. Tata krama saat ada orang lain yang berbicara yang harus kita lakukan antara lain, yang pertama adalah mendengarkan orang lain tersebut dengan baik. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, fokus kepada lawan bicara. Yang keempat, menjaga rahasia orang lain. Yang kelima, santun dalam bertutur kata. Yang keenam, tidak mengubah materi pembicaraan. Yang ketujuh, menatap mata lawan bicara. Dan yang kedelapan, memberikan jawaban dengan bijak dan santun. Kemudian, bagaimana tata krama saat kita berbicara kepada orang lain? Hal-hal yang harus kita lakukan ada beberapa yang harus kita kerjakan, antara lain yaitu yang pertama, menghindari kata-kata yang sulit dipahami. Yang kedua, fokus kepada lawan bicara. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang baik, sopan, dan santun. Yang keempat, berbicara dengan jujur. Yang kelima, tidak kasar dalam berbicara. Yang keenam, tidak membentak atau nada tinggi dalam berbicara. Dan yang terakhir, tidak tergesa-gesa dalam berbicara. Anak-anak semuanya, kemampuan menghargai dan mendengarkan pembicaraan orang lain dapat kita praktekkan saat teman kita sedang mempresentasikan tugas di depan kelas. Beberapa hak dan kewajiban yang perlu diketahui di kelas antara lain. Untuk hak, yaitu yang pertama adalah mendapatkan kelas yang bersih. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dari guru. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran dari guru. Yang keempat, mendapatkan penghargaan dari guru. Yang kelima, mendapatkan nilai dari guru. Yang keenam, mendapatkan perlindungan dari guru. Dan yang terakhir, mendapatkan perhatian dari guru. Anak-anak semuanya, kewajiban yang perlu kita ketahui di kelas yaitu yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, mematuhi perintah guru. Yang ketiga, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Yang keempat, mengerjakan tugas tepat waktu.
Dan yang kelima, mendengarkan penjelasan dari guru pada saat pelajaran. Serta yang terakhir yaitu membantu teman yang tidak membawa alat tulis. Anak-anak semuanya, apa kesimpulan dari pelajaran atau materi di atas tadi? Kesimpulannya yaitu yang pertama, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Yang ketiga, hak akan kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Anak-anak semuanya, demikian materi yang Pak Eko sampaikan kepada anak-anak. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu belajar setiap hari, tetap menjaga kesehatan dan selamat belajar di rumah, tetap semangat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.